ya. 1. Om Swastiastu. Hai planners, selamat datang di Unhi TV dan dalam acara Planotalk 2021. Saya Olivia Surga Utami akan memandu Planotalk kali ini. Di sini akan membahas mengenai program studi perencanaan wilayah dan kota Universitas Hindu Indonesia terkait prospek kerja dan juga tips and tricks untuk mahasiswa di program studi perencanaan wilayah dan kota. Nah, kali ini saya sudah ditemani oleh dua narasumber yang keren nih. Kedua narasumber ini merupakan alumni dari Universitas Hindu Indonesia, program studi perencanaan wilayah dan kota. Yang pertama yaitu ada Putu Bagus Suantara SPWK. Kak Agus merupakan alumni PWK Unhi, angkatan 2013, pernah menjadi ketua HMPWK Unhi, dan anggota Senat Mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Hindu Indonesia. Kini telah bekerja menjadi konsultan individu di PU Gianyar dalam bidang tata ruang. Lalu narasumber yang kedua yaitu IKadek Fajar Arcana SPWK MSI. Kak Fajar merupakan alumni dari PWK Unhi angkatan 2014. Pernah bekerja kontrak di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat pada tahun 2016 hingga 2020 dan kini bekerja sebagai CPNS di Pemprov Bali. Nah, sebelum ngobrol lebih jauh nih, diketahui bahwa program studi PWK di Provinsi Bali hanya ada satu hingga saat ini, yaitu di Universitas Hindu Indonesia. Mungkin dari Kak Agus bisa jelaskan lebih dulu apa sih itu PWK? Ya. Terima kasih atas waktunya, Olip. Ya. PWK Unhi. Pertama, PWK Unhi itu sih yang tahu pertama salah satu prodi, satu-satunya prodi perencanaan wilayah dan kota yang ada di Bali. Tertariknya ke PWK Unhi pertama sih karena kalau menurut saya pribadi ya, PWK Unhi itu, PWK terutama bidang keilmuan perencanaan wilayah dan kota, merupakan suatu program studi yang unik, di mana kita bisa belajar tentang banyak hal, terutama dalam segi tata ruang ya. Kita banyak mempelajari keilmuan-keilmuan yang berpengaruh terhadap keruangan dan lingkungan di sekitar kita. Jadi awalnya saya mengenal itu karena dia berada di bawah Fakultas Teknik. Nah, kenapa sih Kak Bagus dan Kak Fajar milih jurusan PWK? Kan PWK itu baru ada satu di Bali, jadi masih awam gitu. Apa sih alasannya? Mungkin saya dulu ya. Jadi awalnya saya tertarik ke program studi PWK ini. Pertama, saya ingin bekerja di bidang pembangunan. Tetapi pada saat itu saya merasa bahwa kalau ingin bekerja di bidang pembangunan harus kuliah di bidang teknik. Pemikiran saya pada waktu itu. Awalnya saya ingin cari arsitek, tapi saya sadar dalam segi menggambar saya kurang. Kemudian kalau di teknik sipil saya merasa kekurangan juga dalam hitung-hitungan. Jadi setelah saya searching di internet pada waktu itu, saya menemukan satu bidang studi di Fakultas Teknik di Unhi, yaitu perencanaan wilayah dan kota. Setelah saya lebih dalam searching, saya menemukan ini satu-satunya di Bali. Jadi satu-satunya, dan pemikiran saya ini prospek kerjanya bagus karena sayangnya belum ada. Jadi pemikiran saya pada waktu itu. Mungkin Bagus bisa menambahkan. Kalau saya sih kenapa memilih PWK Unhi, satu sisi pertama arahan dari orang tua, karena bisa minta izin buka masker ya biar lebih leluasa. Pertama arahan dari orang tua, karena kemarin orang tua ini adalah satu-satunya prodi
yang membidangi perencanaan wilayah dan kota di Bali. Itu yang pertama. Setelah itu mungkin agak awam. Pertama, planologi itu apa gitu. Planologi itu apa? Semester 1 agak bingung. Semester 2 mulai bingung. Dan semester 3 di sana sudah melihat siklus perencanaan itu kayak apa gitu. Karena dari semester 1 sampai semester 3 mungkin kan lebih ke pengenalan apa sih itu perencanaan wilayah dan kota. Setelah semester 3 berpikir, loh ternyata planologi itu asik gitu. Asiknya apa? Banyak ilmu yang bisa kita pelajari dari planologi itu. Karena yang pribadi saya ketahui, semua butuh perencanaan apapun itu. Dari bidang apapun itu pasti memerlukan sebuah perencanaan, kan gitu ya Jara? Iya, betul. Iya benar banget tuh. Nih dari Kak Fajar sendiri gimana sih kesan pertama saat baru pertama masuk di program studi perencanaan wilayah dan kota Unhi? Apakah sesuai sama ekspektasi kakak sebelum masuk di Unhi atau gimana nih? Nah, baik. Jadi buka masker ya biar sama beliau Agus. Pertanyaannya kan bagaimana kesan pertama ya? Kalau kesan pertama sih awalnya ragu-ragu apakah saya bisa menangkap dengan baik atau bisa mengikuti dengan baik selama perkuliahan. Jadi selama kuliah pertama sama seperti beliau Agus. Semester 1 sama semester 2 kan mungkin pengenalan di mana kita masih dibuat bingung oleh pengajar-pengajar di sini bahwa dengan kebingungan kita menjadi ingin tahu lebih banyak. Ingin tahu lebih banyak tentang apa sih apa itu planologi, perencanaan wilayah dan kota. Di sana kita diajarkan studi-studi yang mungkin baru bagi kita, karena kan mungkin ini masih baru di Bali, masih satu-satunya bahkan di Bali yang mungkin bisa memberikan kita banyak pengalaman dan memberikan kita banyak ilmu. Di sana satu statement yang saya ingat dari salah satu dosen mungkin ya, ilmu PWK ini luas, mempelajari banyak hal. Jadi kita bisa tahu lebih banyak. Jadi mungkin dari ekonomi pembangunan, dari lingkungan, dari hal-hal yang di sekitar kita itu mungkin seperti kata Bli Agus, semua butuh perencanaan. Jadi dengan adanya saya mulai berkuliah di sini, saya mulai menjadi rasa ingin tahu saya lebih besar bahwa saya harus lebih tahu lebih banyak ini tentang program studi ini, dan semakin seiring berjalannya waktu semakin saya menikmati, terutama dengan adanya tugas-tugas yang dimana ya sama kan Diego kan, tugas itu kita kerjakan secara kelompok, dimana sisi kekeluargaan kita mulai muncul, jalan-jalan sama teman-teman, dimana jalan-jalan ini bukan sebuah liburan ya, tapi tugas di dalam kampus. Jadi tugas sambil libur ya? Iya, kesannya sambil liburan, terutama kan pada semester 4 kalau tidak salah saya mulai bekerja di kementerian ya. Saya mulai bekerja di kementerian awal semester 4 itu kan mulai kita penyesuaian di tempat kerja juga, memahami mata kuliah yang baru di semester baru. Kita mulai jenuh dengan suasana yang rutinitas seperti itu. Dengan adanya tugas-tugas keluar lapangan, survei, dan mencari data ke lokasi-lokasi yang mungkin baru bagi kita, terutama untuk remaja, untuk para pemuda-pemuda yang ingin berpetualang bebas dan ingin tahu banyak hal tentang suatu tempat. Di sinilah tempatnya, di Universitas Indonesia, terutama di program studi perencanaan wilayah dan kota. Jadi itu menurut saya. Iya. Oke, gini dari Kak Agus nih, apa sih
mata kuliah favorit dan dosen favoritnya siapa nih? Izin buka maskernya. Kalau mata kuliah terfavorit dari sekian mata kuliah, semua mata kuliahnya bagus. Tapi yang paling terfavorit itu adalah studio tapak. Karena dari kemarin pas saya masih kuliah, kita di studio tapak kemarin dapat di perencanaan tapak di Nusa Lembongan. Di Nusa Lembongan kita merencanakan tapak kawasan di 3 desa. Yang pertama Jungut Batu, Nusa Lembongan, sama di apa namanya tuh ya? Nggak lupa sih ya. Ya di 3 pulau lah perhitungannya, saya lupa. Karena kemarin saya sempat dapatnya di pas di Lembongan, Nusa Ceningan lagi satu. Baru ingat Nusa Ceningan. Kita dibagi dari satu angkatan studi tapak itu kita dibagi jadi tiga kelompok. Dan kemarin saya dapatnya di Lembongan, di mana studio tapak itu kita mengambil tema penataan kawasan satu sepada di Nusa Lembongan. Itu enak sekali tuh. Dan dosennya tuh pun enak tuh dosennya. Yang dapat juara tuh ya? Ya dapat juara 3. Oh, ini. Aduh, Ya kemarin dapat juara 3 juara lah, setingkat nasional. Nasional ya. Ya kita kemarin bersaingnya tuh sama kampus-kampus di luar lah. Tapi kita di Hunki tetap mengedepankan basic budaya lokal gitu loh. Perencanaan tapak kawasan berbasis budaya lokal. Ya cuma ada di PWK aja, nggak ada yang lain. Serius. iya. Nah, kalau dari Kak Fajar nih, tugas studio mana nih yang paling favorit, yang paling seru? Studio apa mata kuliah ini? Tugas studionya. Studio ya. Kalau menurut saya sih yang studio terakhir apa ya, Bli? Namanya? Di kota. Studio kota ya. Waktu itu saya dapat di Buleleng kalau nggak salah, Buleleng Timur di Tejakula. Di sana saya merancang kalau tidak salah sistem persampahan sama perencanaan pesisir. Di sana kan ada di Kecamatan Tejakula itu kan merupakan kawasan pesisir ya. Kalau tidak salah di sana kami merancang sistem persampahan dari mengangkut sistem pengangkutan sampah yang baik dan bagaimana perencanaannya di Kecamatan Tejakula itu sendiri. Bersama dengan teman-teman, kalau tidak salah kami menginap sekitar 4-5 hari sana untuk mencari data dan bekerja sama dengan kantor desa setempat. Di sana kami sangat dibantu, terutama dalam mendapatkan data untuk hasil yang lebih baik untuk laporan kita ke kampus. Terutama kan di kampus meminta laporan yang bisa dibilang perfect, di mana kita harus membuat suatu laporan yang bisa kita pertanggungjawabkan dengan benar. Di sana kesannya sangat tertanam untuk saya karena di sana di lain sisi tugasnya yang tertantang untuk saya dan teman-teman, di sisi lain juga kita sebagai kelompok menjadi lebih dekat, lebih akrab, dan di mana lagi kita bisa berkumpul sama-sama dalam waktu yang lama. Dengan adanya tugas-tugas dari studio itu, kita menjadi lebih dekat, lebih akrab. Bahkan sampai sekarang kalau bisa diulang, kita mungkin kalau tidak ada kesibukan bisa berkumpul lagi untuk membahas hal-hal tersebut, hal-hal yang mungkin jadi kekonyolan kita waktu remaja, kekonyolan kita yang bisa kita banggakan waktu itu. Jadi itulah hal-hal yang mungkin sampai saat ini saya masih mengingatnya. Bahkan kalau bisa mengulangnya kembali. Tapi sudahlah, itulah cukup sekali saja.
Karena kalau di Fakultas Teknik tuh kekeluargaannya erat banget sih. Sangat erat, terutama di PWK ya. Bahkan sama kakak Ya. kelas jauh lebih akrab kita, karena kan selain mendapatkan informasi juga sharing-sharing informasi dengan kakak kelas, terutama adik kelas. Kalau kita ada ketemu di kampus, bahkan sampai malam kita di kampus untuk mengerjakan tugas, mengerjakan suatu diskusi yang menarik sama kakak kelas. Meskipun itu bukan tugas, tapi kita kekeluargaan sangat besar. Terutama pada saat kita ada kegiatan waktu itu ya. Kalau ada space, ada seminar space, bahkan ada seminar nasional yang pernah di sini ya, yang kita menjadi panitianya. Di sana juga kita kekeluargaannya semakin tumbuh. Di sini saya rasa hanya di sini yang kita lihat suatu kampus ataupun universitas di mana himpunan mahasiswanya sangat erat. Ya. Jadi saya rasa gitu. Mungkin beliau Agus bisa menambahkan, karena beliau ini pernah jadi ketua himpunan ya. Ketua himpunan Iya. nih. Yang tambahkan dikit izin buka masker dulu sebentar. Artinya yang disampaikan pada Pacar memang betul. Di UI, terutama di Fakultas Teknik dan prodinya Perencanaan Wilayah dan Kota, kita tidak hanya belajar di ruangan saja. Artinya mengembangkan ilmu tidak hanya di ruangan saja gitu. Kita bisa dimanapun kita bisa mengembangkan ilmu perencanaan wilayah dan kota itu. Kita seperti saya kemarin sebagai ketua himpunan, selesai kita kuliah, kita biasa berdiskusi di emperan. Iya. Kita biasa loh berdiskusi di emperan Fakultas. fakultas tuh, di teras tuh biasa kita diskusi. Kita tetap ayo teman-teman, apa sih yang tema yang kita bisa diskusikan sekarang gitu loh. Melalui itu mungkin rasa kekeluargaan kita sangat-sangatlah erat dari dosen. Kita tetap hormat kepada dosen itu tetap, tapi dosen juga kita pakai sebagai partner sparring gitu. Iya. Kan dosennya hambal-hambal ya. Ya. Kita tetap dengan dosen itu hormat tetap, tapi di mana dengan dosen, dengan ibu dosen, dengan bapak dosen tetap kita menjalin hubungan yang baik gitu. Artinya pokoknya di PWK itu asik gitu loh. PWK Unhi itu asik gitu loh. Dari angkatan pertama sampai angkatan sekian pasti berhubungan, tidak mungkin enggak. Pasti ada komunikasi. Pasti ada komunikasi. Pasti ada komunikasi. Ya, Ya. pasti ada komunikasi. Gini nih, kan banyak nih di luar sana yang berspekulasi kalau pokoknya kalau orang kuliah itu bekerja itu susah gitu sambil kuliah. Nih dari Kak Fajar nih, gimana tips and tricks kerja sambil kuliah? Waduh, kalau dibilang tips and trick susah ya, karena setiap individu punya kebiasaannya sendiri. Tapi kalau pengalaman saya kuliah itu merupakan suatu tempat refreshing, dimana setelah ini kan kuliahnya malam, kita bekerja di pagi sampai sore. Kuliahnya mulai sore jam 5 ya, jam 5 sampai ya sekitar jam 9.45 lah, sampai 9.45 kalau tidak salah. Jadi saya anggap tuh setelah kejenuhan, setelah kejenuhan selama bekerja di kantor, terutama kan saya di instansi itu kan berkutit dengan dokumen, berkutit dengan pekerjaan yang bersifat deadline dan terdesak gitu loh. Jadi dengan pulang dari kerja, saya anggap kampus itu tempat refreshing. Bisa bertemu dengan teman-teman, sharing dengan dosen-dosen, sharing dengan senior. Mungkin senior punya suatu masukan atau saran untuk kita melewati masa-masa perkuliahan, karena kan setiap tugas yang kita dapat itu kan merupakan
pengalaman yang sudah dilakukan oleh senior kita. Jadi kita biasa sharing. Jadi menurut saya ketika kita sedang kuliah, kita harus menikmati setiap saat waktu itu di kampus dan tinggalkan beban pekerjaan. Dengan seperti itu kita akan bisa menikmati setiap kegiatan yang kita lakukan, terutama kuliah sambil kerja ya. Kerja sambil kuliah beda tuh ya. Beda kerja sambil kuliah. Di sini kita kerja sambil menuntut ilmu untuk meningkatkan kapasitas kita di tempat kita bekerja, terutama untuk menunjang kegiatan-kegiatan kita, dan di selain itu kita juga tidak bisa mengabaikan setiap tugas-tugas yang diberikan. Jadi kalau pengalaman saya kemarin waktu kuliah sambil kerja, selama kerja saya berusaha untuk fokus dalam kegiatan kerja. Setelah itu pulang dari kerja kan langsung kuliah. Kuliah saya nikmati sampai malam, bercanda dengan teman-teman, fokus ke mata perkuliahan, diskusi dengan dosen dan senior. Setelah itu saya punya waktu libur Sabtu dan Minggu. Di sana kalau ada tugas, kalau ada diskusi, saya biasa lakukan Sabtu sama Minggu. Jadi intinya di PWK itu kan kita diajar untuk memanage ya, dia memanage waktu, memanage teman, memanage tenaga, dan memanage segala hal, karena kan kita diajarkan perencanaan, perencanaan. Kita dididik menjadi seorang perencana. Jadi dasar dari semua kegiatan itu adalah rencana. Kita harus bisa merencanakan apa yang kita akan lakukan selama kita menjalankan kegiatan yang sudah kita jalankan secara rutinitas terus menerus. Jadi itu sih yang saya lakukan selama kuliah sambil bekerja kemarin. Oke, kalau di Agus ini kan aktif banget nih di organisasi sampai jadi ketua HMPWK Unhi. Jadi gimana sih menurut Li Agus mengenai spekulasi tersebut kalau orang kuliah sambil kerja itu susah? Izin buka masker. Kalau Fajar tadi kuliah sambil kerja aja dah. Kuliah sambil kerja. Kerja sambil kuliah saya. Kerja sambil kuliah. Kerja sambil kuliah. Kalau Fajar kerja sambil kuliah. Iya. Kalau saya kemarin kuliah sambil kerja. Itu bedanya. Karena semester 3 kemarin dari sekian waktu di kampus dan harus dibagi di kampus, kemarin kita ada yang ngasih kerjaan gitu loh. Ada yang kita ngasih kerjaan, kerjaan itu kerjaan survei lapangan lah. Minimal kita belum tamat aja udah ada yang ngasih kerjaan gitu loh. Itu bedanya. Kita kemarin baru semester 3 loh. Baru semester 3 belum tahu apa, kita udah ada yang ngasih kerjaan ya, minimal kerjaan survei untuk uang saku kita kuliah, karena kita merantau kan ke Denpasar, kuliah di Unhi. Ada untuk bayar uang kos atau uang jajan gitu. Lumayan lah. Tapi untuk memanage waktu, karena anggap kuliah sore. Kita kuliahnya sore. Jadi pagi kita bisa ngambil kerjaan. Mungkin setengah hari sampai dari jam 8 sampai jam 12, oke lah kita dapat job survei. Terus dari jam 12 sampai jam sebelum kuliah kita bisa di organisasi kampus gitu. Karena kalau saya kemarin 1 hari itu sih memang di kampus, nggak pernah kemana-kemana. Sampai 1 hari itu di kampus, cuma balik ke kosan, cuma ganti baju, cuci muka, mungkin nggak cuci muka gitu. Jadi lebih tinggal di kampus ya? Kampus rumah pertama mungkin? Lebihnya seperti itu. Lebihnya sih seperti itu. Pokoknya dari peluang kerja belum tamat aja udah dapat kerja gitu. Apalagi udah tamat gitu loh. Gitu Nah, sih. dengerin tuh, buat kalian yang mau masuk PK, jangan khawatir, kalian bisa banget untuk kuliah sambil kerja ataupun kerja sambil kuliah, seperti yang dilaksanakan oleh Kak Fajar dan Kak Agus. Nah,
Terus soft skill apa sih yang skill-skill apa aja didapetin di selama perkuliahan yang sangat-sangat digunakan di dunia kerja oleh Kak Fajar dan Kak Agus nih? Ini saya dulu ya. Ya. Jadi kalau kalau ditanya tentang soft skill yang bisa diterapkan di tempat kerja yang kita dapat di kampus adalah itu yang saya bilang tadi, memanage pekerjaan. Di sini kan kita diajarkan sebagai perencana ya. Basic kita diajarkan sebagai perencana. Kita harus bisa memanage setiap kegiatan yang kita lakukan. Terutama apabila misalnya saya di kantor, apabila diberi pekerjaan oleh atasan, ini harus selesai hari ini, padahal saya masih punya pekerjaan yang lain yang harus saya lakukan. Di sana harus saya pertimbangkan yang mana prioritas utama yang harus kita kerjakan, yang mana yang harus didahulukan. Jadi biar bisa semua kita jalankan dengan baik, di mana semua yang kita dapatkan di kampus itu merupakan hal-hal yang bisa diterapkan di tempat kerja. Terutama kalau soft skill lain yang bisa saya gunakan ya peta ya. Peta, membuat peta. Di kampus kan diajarkan tentang perpetaan, di mana menggunakan aplikasi GIS ya beliau. GIS, di sana kita membuat peta perencanaan, peta existing dan lain sebagainya. Itu juga diterapkan di kampus, terapkan di tempat kerja. Tempat kerja juga kita dituntut sebagai perencana untuk menggambar peta. Dimana kan saya bekerja di bidang PU ini, di bidang PU di bagian perumahan. Saya dituntut untuk membuat peta tentang rumah, tentang permukiman. Jadi di sana saya mencoba untuk mengonversikan peta-peta yang sudah ada, peta perumahan existing dan peta perencanaan yang lain untuk membuat suatu peta yang diharapkan oleh atasan saya. Jadi seperti itu yang bisa saya terapkan. Belum lagi soft skill yang lain bisa diajarkan di kampus. Kalau tidak salah kemarin ada pelatihan ya, pelatihan drone di kampus. Karena sekarang semakin berkembangnya teknologi dan inovasi, dengan bantuan drone kita bisa membuat peta ya beliau. Ya. Kita membuat peta secara on time. Bahkan kalau kita lebih detail. Kalau peta yang kita menggunakan peta citra kan masih bersifat time series ya. Masih time series. Bahkan belum update. Ya. Misalnya kita merencanakan suatu tuh sekarang, tapi peta yang masih tersedia peta tahun lalu kan tidak update kan. Maka itu di kampus juga kemarin diajarkan drone atau pengoperasian drone untuk melakukan pemetaan. Jadi itu sih soft skill yang banyak kita dapatkan di kampus ini. Ya. Mungkin Gus bisa menambahkan? Kalau skill, kalau dari saya sih skillnya lebih ke komunikasi ya. Karena satu sisi sebagai ketua himpunan, mantan ketua himpunan kemarin, dan sebagai tanda kutip salah satu orang yang tertua dalam di kelas itu gitu. Mungkin yang skill yang saya dapatkan terutama komunikasi. Karena dari situ, dari kuliah di UNHI, terutama di Fakultas Teknik di Prodi PWK, komunikasi yang saya paling dapatkan paling pas gitu loh. Karena apapun perlu komunikasi yang baik gitu. Dalam perencanaan wilayah pun kita harus mempunyai komunikasi yang baik. Terutama kalau saya kan basicnya konsultan, basicnya konsultan. Jadi kita harus mempunyai komunikasi yang baik. Bagaimana kita mengkomunikasikan yang kita kerjakan kepada masyarakat, kepada pemerintah terutama itu loh. Seperti anggap basic informasi tata ruang. Minimal kan kita mempunyai komunikasi yang baik agar masyarakat, terutama masyarakat yang awam itu mengerti apa sih itu tata ruang. Itu sih, karena dari dosen-dosennya pun
komunikasinya semua baik gitu loh. Dari situ saya mendapatkan di luar skill-skill yang lainnya, artinya skill pemetaan, pengolahan data, survei lapangan, apalagi itu banyak. Saya sampai lupa itu kemarin karena terlalu banyak gitu loh. Terus saya sedikit kalau dikumpulin, weh, Banyak. rasanya paling tahu gitu loh. Itu enaknya. Pokoknya rasanya kita paling tahu ya. Paling tahu, dah. iya. Kalau perencanaan wilayah dan kota tuh, saya tahu. Kalau di konsultan ya. Kayak di konsultan. Kalau bicara ekonomi, saya belajar ekonomi. Ekonomi. Sosial budaya, Wih, apalagi apalagi. itu. Itu karena basic kita di Unhi, terutama di Fakultas Teknik dan Perencanaan Wilayah dan Kota itu memang perencanaan wilayah dan kota berbasis budaya. Lokal. Nih. Terus karena banyaknya skill yang didapat oleh lulusan dari PWK nih, pasti berbagai prospek dan lapangan kerja terbuka nih. Apa aja sih Kak prospek dan lapangan kerja yang terbuka untuk lulusan PWK Unhi? Selain itu di angkatan Kakak teman-temannya itu banyakkan kemana nih dunia kerjanya? Oh, kalau di angkatan saya, buka masker beli biar kelihatan wajahnya. Kalau di angkatan saya teman-temannya itu, kalau di bidang kepemerintahan ada, di konsultan juga ada. Jadi kalau seperti beliau Gus ini banyak teman-teman saya di konsultan, di pemerintahan juga ada. Terutama sekarang kalau di pemerintahan bisa masuk di PU seperti saya di PU, di perumahan dan permukiman, bisa masuk tata ruang, terutama di Bapeda. Untuk lowongannya sekarang mungkin ada di Dinas Pariwisata yang membutuhkan tenaga teknologi karena merencanakan kawasan pariwisata yang ada di suatu tempat, di sana dibutuhkan juga. Jadi banyak kalau kita bisa menunjukkan siapa kita gitu loh, apalagi bisa bersaing dengan teman-teman yang lain. Terutama kan satu-satunya di Bali beliau, satunya di Bali. Jelas lah. Bangga lah kita. Kalau di beli bilang berbasis budaya ya. Berbasis budaya kalau tadi ada pertanyaan, saya ada pertanyaan beli mata kuliah yang disenangi, saya nggak dapet. Jadi kalau ditanya, saya tuh suka mata kuliah asas keuangan budaya. Karena nilainya A mungkin ya. Nggak tahu saya itu, lupa saya. Tapi saya suka karena skripsi saya sana beli. Atas keuangan budaya di sana kita diajarkan mengenal wilayah-wilayah yang memiliki ciri khas tradisi yang unik, di mana kita dituntut untuk merencanakan dan mengembangkan agar sustainable ya. Akan bisa dipertahankan, bisa dikembangkan, bahkan bisa menjadi suatu brand ya, suatu brand untuk Bali itu sendiri. Jadi dengan mempelajari asas keuangan budaya, kalau nggak salah ada dua ya beliau, asas keuangan budaya 1, 2 beliau. Kalau sekarang saya kurang tahu ininya, kurikulumnya. Tapi waktu itu kita ada 2 ya. Jadi di sana kita diajarkan untuk mengenal tempat-tempat yang mungkin bagi saya waktu itu masih haus dengan dunia luar. Wah, ada tempat seperti ini di Bali, ya beliau. Kalau tidak salah, dulu waktu saya kuliah, Pinggan belum terkenal. Belum terkenal sekarang. Tapi kita sudah tahu Pinggan, desa-desa tradisional yang ada di Bali. Pinggan, Sukawana, Blandingan ya, Bayung Gede. Bahkan ada kemarin yang mengajak kita untuk bekerja sama melakukan penelitian di Bayung Gede. Ada universitas dari luar Bali. Di sana membutuhkan tenaga dari teknologi untuk membantu dalam penyampaian informasi, seperti bilang komunikasi, penyampaian informasi, terutama di bidang keuangan. Kita mahasiswa pada waktu itu angkatan saya diajak bekerja sama untuk melakukan penelitian di salah satu desa tradisional di Bali, di Kintamani, itu desa Bayung Gede. Jadi banyak prospeknya, bahkan orang-orang dari luar Bali meminta bantuan kita untuk melakukan kegiatan di Bali. Jadi mungkin Digus dari segi konsultan. Ya, kalau dari segi pekerjaan,
dari angkatan 2013 nggak ada yang nganggur sekarang. Nggak ada yang nganggur. Kebanyakan sih konsultan di BPN Bangli ada satu, di bank ada, terus di punya usaha juga ada sekarang. Entrepreneur ya? Ya, yang di Beleleng tuh. Di Beleleng ada, di Bangli ada, di Bangli tuh di BPN lagi tuh. BPN tuh di Bangli. Terus di konsultan ada, di Perkim Denpasar ada. Ada. Bapeda juga ada. Bapeda ada. Di Tabanan ada, di kementerian ada juga gitu. Di kebanyakan sih sudah kerja semua gitu loh. Dia kemarin seingatnya saya angkatan 2013 ber-17 orang. Nggak ada tuh yang nganggur satu pun. Wah, keren banget nih. Sampai-sampai Kaprodinya nggak bisa menghubungi karena semua sibuk gitu loh. Coba Kaprodinya nggak bisa menghubungi. Mengumpulkan susah. Karena mungkin semua setelah mereka tamat semua sudah mempunyai pekerjaan Langsung masing-masing. bekerja beliau, Ya, langsung bekerja. Mungkin karena beberapa mahasiswa kan mungkin mempunyai skill yang berbeda-beda gitu loh. Ada yang memang skillnya ke pemerintahan, ada yang memang lebih ke konsultan, ada yang memang ke berusaha sendiri gitu. Artinya semua sih mempunyai karakter dan skill beda-beda itu dibungkus melalui perencanaan wilayah dan kota. Dan satu-satunya lagi Jar ya. Iya. Mana nyari lagi Jar? Nggak ada. Di Bali. Di Bali. Gitu. Berbasis budaya lokal. Cuma di Unhi. Iya. Di Unhi cuma ada di Unhi. Fakultasnya Unhi loh, ada fakultas teknik. Nah ini beli. Jadi dari kemarin saya selama di pemerintahan lulusan mana? Saya teknik perencanaan wilayah dan kota di Unhi. Oh ada teknik di Unhi. Waduh. Padahal di Unhi itu ada loh teknik. Bahkan satu-satunya di Bali yang ada. Unhi itu ini top. Jadi seperti yang telah dijelaskan oleh kedua narasumber, prospek kerja dari lulusan perencanaan wilayah dan kota di Fakultas Teknik Universitas Hindu Indonesia itu sangat luas, baik dalam bidang swasta maupun di pemerintahan. Nah, sebagai alumni dari PWK Unhi nih, apa aja sih keunggulan di dalam persaingan dunia kerja sebagai lulusan dari PWK Unhi dengan adanya fakta bahwa program studi perencanaan wilayah dan kota Fakultas Teknik Universitas Hindu Indonesia hanya ada satu nih di Bali. Gimana nih? Mungkin dari Kak Bagus. Persaingan tadi ya, persaingan. Kalau dari persaingan sih dunia kerja terutama kan, kalau persaingan lebih gimana ya kalau dibilang persaingan, lah nggak persaingan gitu, karena terutama di lingkup perencanaan wilayah dan kota, karena Unhi cuma mempunyai satu-satunya di Bali dan adanya tuh di Unhi. Artinya di persaingan dunia kerja itu sebenarnya prospek untuk perencanaan wilayah dan kota itu sangat tinggi. Dari sekian kelulusan Unhi sampai saat ini, terutama perencanaan wilayah dan kota, semua udah punya kerjaan. Terus bisa ditanya sama adik-adik kelas yang masih kuliah, pasti dia dapat progres pekerjaan dari kakak tingkatnya gitu loh, yang sudah kerja di konsultan atau di mana, pasti itu. Artinya dari prospek pekerjaan kan pasti intensitasnya tuh tinggi gitu loh. Iya. Karena orang perencanaan di Bali itu loh kurang gitu loh. Terutama yang mempunyai basic perencanaan wilayah dan kota. Kurang sekali itu, sampai mungkin ada dari luar yang kerja di Bali itu modelnya. Iya. Berarti kan, dan lucunya yang kita ajak berkompetisi di bidang perencanaan, terutama di konsultan perencanaan wilayah dan kota, itu semua pasti garisnya dari Unhi semua. Kita tender gitulah,
tener di mana? Di salah satu kabupaten kota di Bali. Yakin pasti ada mahasiswa Unhi di sana. Ya ketemu lagi gitu. Kan ketemu orang itu lagi. Kayak gimana ya? Kayak satu kotak itu isinya kita aja gitu. Kalau istilah Bali cupit gue bilang, cupit. Satu kotak isinya kita aja, cuma ada yang menghadap ke timur, ada yang menghadap ke utara. Pas ketemu di tengah, ye kok orang ini lagi. Jadi dari prospek pekerjaan sih memang intensitasnya tinggi sih. Minimal tuh survei lapangan dan pengolahan data itu udah pasti itu. Pemetaan itu di Bali loh kurang orang pemetaan. Iya. Cuma di Unhi aja yang bisa mengaplikasikan aplikasi ArcGIS yang saat ini untuk digitasi sebuah kawasan atau penyusunan rencana detail tata ruang, cuma di Unhi aja sih. Yang diajarkan. Ya, yang diajarkan di PWK aja sih. Mungkin saya bisa menambahkan kalau dibilang ditanyakan keunggulan alumni kita ya, satu hal yang saya tangkap, keunggulan kita itulah sosial budayanya dia. Apalagi kalau kita bekerja di Bali, kita lebih paham tentang kondisi dan keadaan setempat, karena kita diajarkan tentang keruangan berbasis sosial budaya. Jadi setiap kegiatan yang kita lakukan itu keunggulannya pasti di bidang sosialan budaya kita, terutama bagi lulusan-lulusan yang memang fokusnya ke sana. Belum lagi keunggulan di bidang analisis. Kita banyak teman-teman maupun alumni-alumni dari kita yang mempunyai analisis yang sangat bagus, terutama untuk perencanaan kawasan. Satu lagi yang mungkin sampai saat ini yang masih sangat dibutuhkan itu daftar peta belia. Ya. Daftar peta. Itu sangat dibutuhkan di sini. Bahkan sempat teman-teman saya sudah kerja dihubung sama kaprodinya. Bisa nggak kerja di sini? Oh, maaf, saya udah di sini. Jadi kan kampus dicari oleh perusahaan untuk mencari tenaga yang ahli di bidangnya. Jadi seperti itu, keahlian kita bisa dijadikan unggulan yang sangat bagus. Seperti bilang beliau tadi, prospeknya, wah kalau dibilang prospek ini jangan tanya, apalagi satu-satunya di Bali beliau. Kalau gini diam aja rumah kayaknya dicari sama Dicari. Mungkin ibu kaprodi itu Pak Dekan yang nelpon, halo nih tolong begini bisa gak gitu. Teman lagi ya, Teman apalagi lagi senior yang dulu. Senior gitu. Aduh, kalau masalah pekerjaan sih sampai gimana ya tuh. Kalau pekerjaan saat ini gitu. Kalau bisa ngambil banyak, ambil ya. Ambil banyak gitu. Tapi apa daya tangan dua. Ya. Mungkin gitu sih. Nah, selain tentang kerjaan nih, boleh nggak sih kakak ini ngasih tips and tricks untuk adik tingkatnya yang masih menjadi mahasiswa di Fakultas Teknik pada program studi perencanaan wilayah dan kota? Mungkin dari Kak Fajar atau Kak Bagus? Senior dulu sini. Kalau tipsnya sih, kalau di perencanaan wilayah dan kota untuk adik-adik terutama tekun. Poinnya tekun. Kalian di Unhi dan di Fakultas Teknik menjurus ke perencanaan wilayah dan kota, kalian pasti dapat segalanya sana. Yakin dapat segalanya sana. Artinya karena ilmu yang kita pelajari itu mencakup semua. Minimal masa dari sekian ilmu yang kita pelajari, masa kita tidak ada yang tertarik satu pun gitu loh. Pasti itu. Poinnya kalau di PWK Unhi, poinnya itu tekun. Tekun karena PWK Unhi kayak apa ya, Jar ya? Kayak mempunyai siklus alam tuh ya. Ada jenuhnya, ada gitu, tapi kalau memang tekun, goalnya. Iya. Goalnya yakin saya. Goalnya pasti jadi gitu loh. Pasti minimal berguna lah gitu loh. Iya. Pasti itu.
Pokoknya kalau dari saya sih untuk adik-adik lebih ke tekunnya harus seperti yang disampaikan Fajar tadi, bisa memanage waktu, karena satu sisi kita tidak mungkin mendapatkan sesuatu cuma di bangku aja. Kita harus bisa membagi waktu di mana saatnya kita memang kuliah, berdiskusi, terus keluar mencari inspirasi yang lain, terus kita bawa masuk untuk didiskusikan kembali gitu loh. Itu sih. Wajar? Kalau saya sih untuk teman-teman, ya saya bilang teman-teman yang masih mau belajar di perencanaan wilayah dan kota sekarang, sarannya sih nikmati setiap prosesnya. Nikmati setiap prosesnya, suatu saat nanti kalian akan merindukan saat-saat seperti itu. Ya, pas. Merindukan saat-saat seperti itu. Selain menikmati prosesnya, kita harus sesuai dengan prosedur. Kalau lulus tepat waktu, kalau ada tugas on time harus dikumpul, kalau ada ujian harus semaksimal mungkin. Tapi kalau kita mendapatkan hasil yang lebih baik, itu adalah sebuah bonus dari sebuah proses yang kita lakukan. Di Unhi kan kita diajarkan proses, berproses, terus berproses, di mana kita terus diajarkan untuk berusaha dalam mencapai sesuatu yang kita inginkan. Di mana kalau hasilnya bagus itulah bonus, kalau hasilnya kurang berarti kita belum berproses dengan baik. Jadi untuk teman-teman yang masih kuliah sekarang, saya harap sih kalian bisa menikmati. Kalian bisa menikmati setiap momen-momen dalam perkuliahan itu sendiri. Menikmati kebersamaan terhadap teman, kedekatan dengan dosen. Di sini kan kalau di Unhi, di PWK terutama dosennya kan sangat friendly ya. Tidak mungkin ditinggal oleh dosen, tidak mungkin ditinggal oleh dosen. Selama saya kuliah di PWK Unhi, tidak mungkin ditinggal oleh dosen. Apalagi kalau kita bisa menunjukkan skill kita, bahkan lebih diakui oleh dosennya, lebih diakui, tidak akan ditinggal, saya jamin tidak akan ditinggal. Dan bagi teman-teman yang masih aktif dalam organisasi, lanjutkan, itu adalah suatu modal untuk kalian. Modal untuk kalian sama seperti Bligus, modal dalam mencari relasi, komunikasi yang baik dengan dunia luar dan yang lain sebagainya, yang bisa mendukung kalian dalam beraktivitas. Dan bagi teman-teman yang bekerja sambil kuliah dan kuliah sambil bekerja, jangan pernah fokus terhadap satu hal tertentu. Maksud saya, kalian harus bisa memanage, kata Bligus tadi kan, kalian harus bisa memanage waktu kalian. Jangan kuliah tapi meninggalkan pekerjaan. Jangan bekerja tapi meninggalkan kuliah. Di sini kan kita diajarkan dalam memanage waktu, memanage pekerjaan dan memanage tenaga kita. Jadi bagi teman-teman yang masih kuliah, silahkan kalian belajar untuk menjadi seorang perencana yang baik, belajar menjadi seorang planner. Tekuni salah satu bidang keilmuan yang kalian suka. Yang kalian suka, siapa tahu itu akan menjadi bekal buat kalian. Misalnya kalau Bligus menekuni komunikasi, jadi konsultan sekarang. Kalau ada teman yang menekuni perpetaan, jadi driver peta. Kalau ada teman-teman yang ingin berfokus pada kebijakan, mungkin bisa masuk ke pemerintahan. Iya. Jadi setiap kegiatan yang kalian lakukan adalah sesuatu yang sudah diarahkan oleh tim pengajar di kampus. Jadi saya harap sih teman-teman bisa fokus dalam melakukan perkuliahan, dan apabila ada teman-teman yang ingin melanjutkan kuliahan, silakan ke program studi perencanaan wilayah dan kota, Fakultas Teknik Universitas Indonesia. Jadi di sini kita dapat banyak hal ya beliau, hal sebagai alumni. Sampai sekarang pun kami masih saling support satu sama lainnya, terutama dalam bidang pekerjaan. Terutama di alumni kan pasti mencari pekerja-pekerja yang mempunyai potensi yang besar dia. Pasti. Jadi seperti itu. Nah, hal apa aja sih yang perlu
dipertimbangkan untuk calon mahasiswa baru yang mau masuk ke PWK Unhi nih Kak? Mungkin dari Kak Agus? Kalau hal apa yang perlu dipertimbangkan Ya. untuk masuk ke PWK Unhi? Ya. Kita lihat prospeknya dulu. Artinya poinnya kita harus mengenal satu sisi perencanaan wilayah itu dari tadi dah, artinya terulang bahasa itu ya Jar ya. Satu-satunya di Bali saat ini yang punya Unhi dan ada fakultas tekniknya dan prodinya perencanaan wilayah dan kota. Poinnya sih PWK itu asik. PWK itu asik. Serius, PWK itu asik sekali. Untuk prospek pekerjaan itu sudah pasti. Di bank tadi udah pasti. PPN, pemerintahan, swasta, berusaha, berwirausaha, oke. Prospeknya sih banyak gitu loh. Artinya kayak orang tuh kenali dulu gitu loh. Kenali dulu pasti sayang gitu loh. Sama kayak kita aja dah. Iya. Kemarin aja dah. Siapa tahu nih angkatan berapa pasti dikira satu kelas. Kan nggak mungkin satu kelas ya. Itu loh. Kalau dari Kak Fajar ada tambahan? Sama sih seperti beli Gus. Kalau kita harus lihat prospeknya ya, prospek kerjanya, terutama di bidang yang tertarik bekerja di bidang pembangunan. Sesuatu yang mendasar di bidang pembangunan adalah perencanaan. Ya beliau perencanaan yang harus, yang kalau ada teman-teman atau adik-adik yang ingin melanjutkan perkuliahan di bidang pembangunan dan di bidang perencanaan ya di sini terutama. Apalagi kalau nanti ada yang punya skill lebih bisa dikembangkan di sini pasti diajarkan dan dikembangkan lebih. Jadi begitu yang menurut saya. Katanya bebas SPP juga ya. Bebas SPP. Ya bebas SPP katanya. Kemarin kita nggak ya. Tapi nggak dapat ngurus kemarin. Nggak dapat ngurus gitu loh. Tapi beasiswanya juga banyak. Itu sisi beasiswanya. Karena kita sibuk kuliah sambil kerja sambil kuliah, nggak sampai ngurus seperti itu gitu. Artinya untuk beasiswa ada kan. Bebas SPP katanya. Enak sekali. Kalau di angkatan saya kemarin tuh ada yang dapat beasiswa cuma 4 semester. Tapi sekarang katanya 8 semester ya. 8 semester. 8 semester itu berarti selama kuliah berarti ya? Selama kuliah lu. Waduh, enak kalau enak sekali tuh tamat-tamat nggak bayar SPP tuh. kalau dapat kerjaan dapat double lagi. Double lagi tuh. Dapat pemasukan itu. Iya, dapat pemasukan tuh. Kalau dari segi dagang tuh batinya udah ada. Kan batinya udah ada. Dengan modal sekecil-kecilnya Iya. dapat keuntungan. Modal tekun aja SPP sudah dibayarin 8 semester. Sayang sekali ya waktu itu kalau kita dapat. Kalau dapat mungkin Disyukuri. gimana ya? Aduh, nggak bisa gini dah. Kalau kemarin kita ngurus itu gitu loh Mas. Kita kan kamu mau dapat gitu tapi kita nggak ngurus itu. Iya. Sekarang 8 semester, aduh enak. Bagus Udah, tuh. bagus tuh. 8 Kuliah, semester, terus dapat kuliah. Prospek kerja bagus. kerja bagus. Kuliah gratis SPP 8 semester. Belum lagi suasana yang friendly, humble, Punya keluarga. lah perencanaan. Oh iya, dalam perencanaan kita. Punya lah perencanaan sekarang. Kemarin Fasilitas lengkap ya? fasilitas Komputer. lengkap. Bahkan kemarin ada pelatihan komputer, pelatihan GIS ya, pengolahan data ya. Jadi bagus ini. Kalau angkatan kita dulu udah Fakultasnya bagus. tenang. maju sekarang. Kan fakultas bagus, tenang. Dari segi apa namanya? Penataan bagus. Fakultasnya. Tambah lagi beli tenaga pengajarnya. Oh ya, Oi. kalau tenaga pengajarnya udah top. Jangankan di fakultas teknik. Ini itu kayaknya semua top tuh. Kalau saya di pemerintahan beli kalau tenaga pengajarnya masih
sangat aktif di pemerintahan. Maksud saya kan masih diakui di kompetensinya maupun ilmunya di pemerintahan, karena kan profesional yang sangat layak sebagai pengajar di suatu kampus yang hanya ada satu-satunya di Bali ya beliau. Ya, satu-satunya di Bali. Nah. Relawan. Nah, jadi segala keunggulan dari program studi perencanaan wilayah dan kota di Fakultas Teknik Universitas Indonesia udah disampaikan ini sama dua narasumber yang keren ini. Nah, dari semua penjelasan tadi diketahui bahwa program studi PWK Unhi memiliki berbagai prospek kerja yang sangat menarik. Jadi untuk kalian yang ingin bergabung menjadi mahasiswa di program studi perencanaan wilayah dan kota Fakultas Teknik Universitas Hindu Indonesia, kalian dapat mendaftarkan diri pada link yang tertera pada web Unhi di www.smerti.unhi.ac.id sampai tanggal 20 Agustus. Dan jangan lupa untuk like, comment, and subscribe di channel YouTube Unhi TV dan juga fanpage dari Unhi TV. Terima kasih telah bergabung dengan saya untuk Plano Talk kali ini. Ingatlah bahwa Anda dapat bergabung melalui Instagram kami di PWK Unhi untuk mendapatkan lebih banyak informasi menarik serta tips and tricks mengenai mahasiswa di program studi perencanaan wilayah dan kota. Saya Olivia Surya Utami pamit undur diri. Sampai jumpa di podcast HMPWK Unhi selanjutnya. Salam planners.